wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika, NIM 2203010024. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan psikologi dan linguistik. Psikologi dan linguistik memiliki hubungan yang sangat erat dalam bidang psikolinguistik. Psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana proses mental terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik dalam memproduksi atau memahami ujaran. Dalam penggunaan bahasa terjadi proses mengubah pikiran menjadi kode dan mengubah kode menjadi pikiran. Psikologi mempelajari bagaimana jiwa manusia berfungsi, termasuk bagaimana manusia memperoleh dan menggunakan bahasa. Linguistik sebaliknya, mempelajari struktur bahasa dan bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam berbagai konteks. Psikologi mengintegrasi pengetahuan dari kedua bidang ini untuk memahami bagaimana bahasa dipengaruhi oleh psikologi dan dari perilaku manusia. Psikolinguistik juga mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi kesehatan mental, seperti bagaimana kata-kata dan kalimat yang digunakan dalam interaksi sosial dapat menciptakan tekanan atau memberikan dukungan emosional. Penelitian psikologi linguistik dapat membantu dalam menciptakan strategi komunikasi yang lebih sehat dan mendukung kesejahteraan mental masyarakat. Gangguan berbahasa beserta faktor dan solusinya. Kasus keterlambatan berbicara dan berbahasa. Anak berusia 4 tahun menunjukkan beberapa tanda keterlambatan bahasa. Ia masih belum bisa berbicara dengan jelas dan hanya menggunakan beberapa kata dan frasa sederhana. Ia juga kesulitan memahami instruksi yang kompleks, yang sering kali frustasi kali mencoba berkomunikasi. Orang tuanya khawatir dengan perkembangan bahasanya dan membawanya ke dokter anak. Dokter anak melakukan pemeriksaan pendengaran dan tidak menemukan masalah, kemudian merujuk ke terapi bicara untuk evaluasi lebih lanjut. Hasil evaluasi oleh terapi bicara menunjukkan bahwa ia mengalami keterlambatan bahasa ekspresif, memiliki kosakata yang terbatas, dan kesulitan menyusun kalimat yang lengkap. Keterlambatan bahasa resepsif seringkali kesulitan memahami instruksi yang kompleks dan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kemudian kesulitan artikulasi, mengalami kesulitan mengucap beberapa suara tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terapi wicara merekomendasikan beberapa cara untuk membantu. Yang pertama yaitu terapi wicara, kedua kegiatan simulator bahasa di rumah, dan ketiga yaitu membaca buku cerita. Cara mengatasi gangguan pada anak. Terapi wicara adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi gangguan bahasa pada anak. Terapi wicara akan membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa ekspresif, bahasa resepsif, dan artikulasinya. Kegiatan simulasi bahasa di rumah. Orang tua untuk membantu anak dengan gangguan berbahasa. Yang pertama yaitu berbicara dengan anak Anda sesering mungkin. Gunakan bahasa yang sederhana dan jelas, dan hindari menggunakan kata-kata yang rumit atau bahasa asing. Yang kedua yaitu bacakan buku cerita untuk anak. Ini adalah cara yang bagus untuk membantu anak belajar kosakata baru dan meningkatkan pemahamannya tentang bahasa. Yang ketiga yaitu bermainlah permainan bahasa dengan anak. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk membantu anak belajar berbicara dan berkomunikasi. Yang keempat yaitu sabarlah dan berikan banyak pujian kepada anak. Dengan gangguan bahasa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk belajar bicara daripada anak lain. Penting untuk bersabar dan memberikan banyak pujian kepada anak Anda atas kemajuan yang mereka capai. Penjelasan saya mengenai hubungan psikologi dan linguistik dan gangguan berbahasa pada anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.